Orang tua itu menuangkan kastanya ke dalam air dan berkata kepada pemuda di sebelahnya, "Yang mengapung itu jelek, yang tenggelam itu bagus." Tony mengeluarkan buku catatannya dan mulai mencatat. Orang tua itu tiba-tiba sadar bahwa Tony ada di sana untuk mencuri tekniknya. Ia mengulurkan tangannya dan meminta uang pada Tony. Tapi saat itu si miliarder tidak punya uang. Ia hanya bisa pulang dan mencoba mencari tahu sendiri. Satu kantong kastanya dituangkan ke dalam air. Ia mulai bereksperimen berulang kali, belajar cara mengaduk dari ibu penjual di pinggir jalan. Dan saat paman sebelah rumah tidak melihat, ia diam-diam mencicipi sirup gula mereka. Kemudian ia pulang untuk menguji rumusnya sendiri dan mengembangkan resep rahasianya sendiri. Tapi saat kastanya masuk ke dalam wajan, mereka meledak seperti popcorn dan berhamburan kemana-mana. Namun hal ini tidak mematahkan tekadnya untuk menghasilkan uang. Tak lama kemudian, satu batch kastanya gula yang lezat berhasil dibuat. Ia pertama-tama membiarkan kepala pelayan mencicipinya, lalu memberikan sepotong kepada ibunya. Keluarganya menganggap rasanya enak, jadi Tony menyewa sebuah stand di area jajanan mal. Tempat ini memiliki banyak pengunjung, tetapi karena ia harus pergi ke sekolah pada siang hari, bisnisnya diserahkan kepada kepala pelayan. Ia pikir akan menghasilkan banyak uang sepulang sekolah, tapi kenyataan tak seindah harapan. Uang yang ia hasilkan di hari pertama bahkan tidak cukup untuk membayar listrik. Segera ia menyadari bahwa stand di dekatnya menarik lebih banyak pelanggan. Jadi ia meminta kepala pelayan untuk belajar cara menarik pelanggan juga. Tapi di hari kedua ia tidak menjual satu kotak pun. Tony tidak tahu apa yang salah. Jadi ia pergi ke pasar untuk melihat bagaimana orang-orang menjual barang. Ia melihat beberapa pedagang memberikan diskon dan yang lain memberi hadiah kecil. Tapi yang benar-benar menginspirasinya adalah toilet umum. Ia melihat para pengumpul donasi berdiri di depan pintu. Begitu seseorang keluar, mereka akan dimintai sumbangan. Karena setiap orang yang keluar dari toilet sudah melepaskan rasa lelahnya, sehingga lebih mungkin untuk berdonasi di pasar yang ramai. Tony segera kembali ke mal dan membayar mahal untuk memindahkan standnya ke pintu keluar tempat parkir. Setiap orang yang keluar akan membeli kastanya untuk dibawa pulang dan dicoba bersama keluarga mereka. Benar saja, keesokan harinya antrean di stand semakin panjang. Tepat saat usahanya mulai berkembang, ia menerima pemberitahuan dari pihak mal yang memintanya keluar karena asap tebal dari mesin pemanggang kastanya telah menghitamkan langit-langit. Awalnya, Tony mencoba menutupi kesalahan itu dengan mengecat langit-langit, tetapi cat yang mengelupas justru menciprati produknya. Akhirnya, ia diusir dari mal. Saat ia berkemas untuk pulang, ibunya memberitahu bahwa perusahaan ayahnya telah bangkrut. Mereka berencana pindah ke rumah kerabat dalam beberapa hari ke depan. Namun saat Tony sedang mengurus paspornya, tiba-tiba ia berubah pikiran karena ia ingin tetap tinggal dan melanjutkan perjuangannya.